Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudaraku. Hari ini Adik Jigo insya Allah ingin berbagi sharing bersama guru-guru saya juga. Dan ada pesan dari guru saya juga. Setiap manusia itu pasti akan kembali, namun kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Banyak orang sibuk mempersiapkan bagaimana hidup yang baik, tapi tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana mati yang baik. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali kepadanya, persiapkan dari sekarang. Kalau kita harus benar-benar sudah membawa bekal agar perjalanan kita mudah, dan semoga saudara-saudaraku semua menjadi hikmah dari apa yang saya sampaikan ini, biar bisa sama-sama kita menuju surga bersama-sama. Karena kalau kita berjamaah, insya Allah akan lebih kuat. Dan yang pastinya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Karena hari ini saya bersama orang-orang baik. Bersama guru saya, Ustaz Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Salah? Botol masuk Ustaz Soleh. Lu udah cakep lu manggil Soleh juga nggak tanya apa-apa sih. dulu Ustadz yang soleh. Kalau Ustadz soleh bukan berarti namanya soleh. Kalau Ustadz yang soleh bener kalimat Soleh? Bukan? bukan. Ustadz Saiful Hidayat. Hidayat. Yang soleh, maksud saya begitu. Betul. Iya, makanya nanya dulu. Ustaz Soleh. Oh, salah. Bener sih ya, kita mendoakan Soleh ya, nggak apa-apa. Saya ada yang salah di mana sih sebenarnya? Gak ada yang salah. Baik, terima kasih. Itu podcast kita hari ini. Mudah-mudahan. Semenit doang. Mana iklan mau masuk kalau begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Baik, followers Nabi Muhammad SAW, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentunya kita hadir lagi dalam program Podcast Solusi yang selalu mengajak kita untuk memberikan informasi, edukasi, inspirasi, dan juga memotivasi kita agar terus menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, di Podcast Solusi kita hadir solusi tours mudah dan berkah. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي البنظار الله عليك. قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظار قالوا محمد. Baik, alhamdulillah. Tentunya bersama Ustadz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Soleh? Alhamdulillah Bang Ade, luar biasa tadi narasi awalnya udah isi dan closing gitu. Itu udah rangkuman yang kemarin sebenarnya. Luar biasa. Tadi narasinya udah bagus. Dang cakep mantap. Giliran kenalin. Kesininya itu merusak suasana sih. Enggak, ini jujur gua enggak tahu. Tapi saya didoain Soleh, insya Allah tambah Soleh. Iya, maksud saya ente dengerin dulu Ustadz Saiful Hidayah Yang soleh. Cuman kan saya lama di Arab. Jadi belakangnya dulu, jadi ke depan. Oh, jadi Bukan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri kan. Oh. Ustadz Soleh yang bernama Saiful Hidayah. Oh, Gitu. Ente belum kelar, ente udah ketawa. Bukan masalah itu. Tapi kan ketawaannya juga gitu dari kanan ke kiri. Bukan dari sana ke sini. Iya. Aneh ngikutin aja. Dan bersama Bang Ade Jigo. Ya, Api Salim 69. Grupnya dulu, iya. 69 grup. Iya, luar biasa. Dek, sehat, Dek? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Soleh sehat ya? Sehat. Nggak apa-apa, siapa tahu nama gue menjadi doa. buat Emang beliau. harus didoakan, jangan harus. Nama itu udah bagus, Ustadz Saiful Soleh itu akhlak. Jadi kalau diganti namanya berubah orang keder ntar. Sekarang kalau Ustadz Solmed udah ada, Ustadz Abdul Somad udah ada, Ustadz Soleh ada nggak? Ada. Siapa? Lah ada nama Ustadz Soleh.
Lah yang ajan di kampung gua, yang ceramah dia Itu kan yang yang di sana, yang di podcast nggak ada baru ini. Pernah nggak ngundang bintang tamu Ustaz Soleh? belum. Ya ini deh. Ustaz Soleh, Ustaz yang mana? Yang Soleh. Gitu. Alhamdulillah. Dek, aktivitas apa Dek sekarang, Dek? Podcast. Ya bukan. Kan sekarang nanya. Maksudnya aktivitas saat ini apa ya lagi kesibukannya begitu? Apa udah nggak sibuk lagi? Wah dong, tetap Masih. kan apapun yang kita lakukan menjadi manfaat buat yang lain. Itu yang paling penting. Emang apa yang udah dilakukan? Ya hari ini podcast bermanfaat. Kita mau sharing, kita mau berbagi apa yang kita punya. Ya apapun apa kata-kata saya, ilmu dari saya juga nanti semoga menjadi solusi. Wah, iya benar. Jadi solusi buat Ya buat pemirsa follower yang lihat. yang nonton. Iya. Masa buat Ustaz Soleh? Ustaz Soleh kan udah soleh. Sekarang lagi sibuk YouTuber. Weh, iya. Biar kayak orang-orang. Ya, itu lumayan banyak juga tuh ya. Alhamdulillah. Hampir Yang ratusan. sueb. Hah? Yang sueb. Subscribe. Iya itu. Yang subrek. Alhamdulillah. Baru berjalan ini sekarang 2021. Juli ini 1 tahun. Juli 1 tahun sudah sampai Sekarang udah buru-buru nggak? enggak bukan, maksudnya nggak usah pakai lihat, cek estimasi kira-kira aja. Udah 138.000 Ribu ya. Ya, udah punya Alhamdulillah. duit dong, udah punya duit dong. Ya bini sekarang. Yang megang. Iya. Ya lu nggak tahu sih. Rekening nyampe ke bini. Iya kan kata guru saya, Heeh. kalau mau belanja jangan minta sama suami, minta sama Allah. Oke. Tapi di kuping suami. Oh jadi. Ya lu pasti tahu dong lu yang ngomong siapa? Iya. Ngelawaknya kan sama lu. Iya. Kan lu yang mancing. Ya berarti lo tipikal yang ini ya sangat hormat sekali sama istri ya, karena memang lo pengen mendapatkan kehormatannya, jadi makanya lo hormat. Bukan hormat. Jadi gini, bukan gue juga takut sama istri enggak, tapi bini gue lebih berani. Nah itu. Halus sih. Dek, Ya. berarti kan sekarang seorang YouTuber nih ya, dan Ade memang basicnya adalah seorang komedian. Dari panggung ke panggung, TV ke TV, kita tahu, dan ini kan sudah ada sedikit peralihan dari banyak orang yang sudah lebih banyak melihat sosmed ya ketimbang TV ya. Seperti itu, walaupun TV juga masih, cuma maksudnya orang sudah banyak melihat kita. Menurut ente gimana tuh? Ya karena eranya sekarang kan era digital. Kecuali yang dulu new era. Itu sendal. yang tahu. Berarti tua. Iya, era properti ada. Era-erain lah. Ya, karena eranya sudah era digital, jadi menjadi YouTuber itu tuh baru hikmah dari pandemi. Jadi kalau orang melihat pandemi sekarang, saya yakin pasti ada hikmahnya. Salah satunya saya membuat di saat nggak ada kegiatan off air, bingung mau ngapain di rumah. Main tanaman udah. Kan lagi musim tuh yang namanya algoritma. Itu mah pelajaran matematika. Algoritma itu. Maksudnya ini aglonema. Iya, apa-apa yang ada bahannya hijau sama putih, tanam aja. Ada yang lihat hijau putih udah nggak nemu-nemu, nggak lemper. Dalamnya hijau, luarnya hijau, dalamnya putih. Iya, gue juga gitu. Katanya pokoknya yang udah agak gedean, yang hijau-hijau tanam aja. Pas aneh tanam emang bener gede, cuma marah-marah. Tanaman. Hansip. Tanam aja. Ada putih ya. Ngomong-ngomong deh, ini kan podcast Solusi ini adalah podcast yang mengajak orang untuk juga bisa move on dalam kehidupannya. Nah, Ade ini bisa dong ceritain, lu pernah nggak sih ngalamin titik terendah banget dalam hidup lu yang sehingga lu merasakan sulit banget dan akhirnya Bangkit. lu bisa mencari sebuah jalan dengan cara apa akhirnya mendapatkan sebuah solusi dalam hidup lu. Apa tuh yang pernah lu rasakan kesulitan? Ya, semua orang pasti ngalamin ya titik terendah ya, tapi pasti beda-beda dan punya solusi yang beda-beda juga. Jadi kalau gue pribadi titik terendah gue pada saat kejadian waktu 2018 tsunami Banten ya. Itu gue harus kehilangan sahabat, kehilangan istri dan itu yang menjadi semuanya drop. Fisik drop, terus iman juga tetap kuat, harus kuat. Gue berusaha iman gue harus kuat. Karena
gue nggak mau apa yang dikasih Allah itu gue sesalin. Dan ini pasti Allah ada maksud. Ada hikmah ya. Ada hikmah pasti, ada maksud. Kenapa adik yang menjadi salah satu korban di tsunami gitu. Dan pasti ada maksud dong di situ. Kenapa? Dan ternyata setelah kita melewati itu semua, oh ini loh yang Allah mau kasih. Itu. Jadi gini, Bang. 2018 kan kejadian. 2017 itu gue udah punya niat mau umroh. Mau hijrah. Wah, iya. Mau hijrah, tapi untuk niat sudah ada, tapi actionnya belum. Sampai akhirnya 2018 kejadian. Nah, gue berpikir, gue 2017 punya niat hijrah, tapi gue sendiri belum melakukan apa-apa. Sampai akhirnya Allah kasih gue hadiah yang menurut gue luar biasa. Dan akhirnya di situ gue bilang, kalau memang udah punya niat, ya udah jangan ditunda-tunda, laksanakan gitu. Maupun itu caranya bagaimana, sampai akhirnya Allah punya cara yang lain. Saat itu kejadian lu ngerasa apa sih pas musibah itu? Ngeri banget kan, kita ngelihatnya aja di media sangat-sangat mengerikan sekali. Bukan Iya. mengeluarkan lamen. Saat itu gimana perasaan lu? Ya di situ gue pertama yakin takdir itu ada. Awalnya gue biasa aja, takdir apa sih gitu. Ya tahu takdir ada gitu apa. Cuman nggak begitu menghiraukan. Setelah kejadian itu, jadi manusia sebanyak itu dengan mudahnya Allah kembalikan gitu. Dengan mudahnya, dengan nggak ada hitungan jam, Ambil menit. Iya, Allah ambil gampang banget. Nah, salah satunya kan ada sahabat, ada almarhum istri di situ. Nah, orang pada saat itu juga saya lihat nggak ada yang dibawa. Ya, yang banyak orang bilang mati nggak bawa apa-apa, cuma bekal aja yang tadi mungkin saya udah sampaikan di awal. Bekal yang yaitu amal soleh kita. Maaf kita saya sebut lagi Ustaz Soleh ya. Ya, Ustaz Saiful yang soleh. Ya itu dia makanya maaf. Ya, terus itu posisi titik terendah ya. Lu ngalamin seperti itu. Lalu awal-awal ketika lu terjadi setelah kejadian, pasca kejadian, lu berapa hari tuh merasakan traumanya? Kalau untuk trauma sampai sekarang masih ya. dengan Laut. dan pantai. Tapi kalau drop itu setelah sampai Jakarta, karena kan setelah kejadian kita langsung ke kampung halaman istri di Lahat, Palembang. Jadi 2 minggu di sana. Sampai beres 14 hari. Selesai itu kita ke Jakarta. Disitulah ngerasakan teman yang benar-benar teman. Kehilangan ya. Iya. Jadi pada saat kita datang Musibah. sampai Jakarta, oke, kita di kampung halaman istri banyak keluarga yang nguatin. Di sini juga ada keluarga. Namun pada saat kita sudah kembali ke kegiatan kita, kerja kembali, kan waktu itu di hari ke-15 saya sudah sampai Jakarta. Besokannya tuh udah ada undangan buat sharing ya, ngisi acara sebagai saksi kejadian gitu. Nah, di situ saya sendiri ngerasa gimana nih caranya biar kuat. Yang membuat saya sampai sekarang kuat, anak-anak. Anak-anak saya kan kebetulan menjadi korban juga 2 orang. Tapi alhamdulillah selamat. Dan di situ saya lihat anak-anak saya bisa bangkit gitu. Anak-anak saya kuat. Nah, pada saat saya ngelihat anak-anak kuat, mereka yang masih kecil aja kuat, apalagi saya yang menjadi orang tua. Saya harus lebih kuat. Disitulah saya bangkit. Jadi rasa drop itu ya kurang lebih 2-3 minggu saya ngerasain drop. Kalau bicara drop fisik, ya sampai detik ini pun saya masih ada memar lu bukan memar ya, bekas luka. Ya salah satunya mungkin di ini dulu sobek tapi nggak sempat dijahit. Gitu. Kalau dijahit saya tutup dong begini. Apaan tuh? Yang sobeknya aja, bukan kelopaknya diterapetin. Ya, nggak bisa Ente siapa sih sebetulnya? Jadi seperti itu ya. Nah, itu berarti benar-benar ya merasakan itu. Nah, Ustadz, berarti
Ade ngerasa bahwasannya awal-awal tidak terlalu memikirkan takdir. Bahwasannya takdir itu memang ada, tapi ya biasa-biasa aja karena belum pernah merasakan musibah yang terlampau berat ya, dahsyat seperti tsunami yang dirasakan. Bagaimana, Ustaz? Ya, kembali ke kehidupan kita ya. Setiap musibah ada hikmah, bahkan mengajarkan kita jadi mahabbah, mencintai. Ada pesan tersendiri. Ya, di saat kita sujud sama orang padahal Allah sedang menitipkan nih bagaimana kamu dulu dikasih kesabaran melihat orang itu. Dikasih cara memberi dan sebagainya. Tadi untuk menghilangkan trauma lalu mengembalikan kehidupannya optimal kecuali dengan tadi Bang Ade Jigo hijrah ya. Karena hijrah juga tidak dengan kata-kata aja. Niatnya udah lama ya, sebelum tsunami pun padahal mau hijrah gitu kan. Dan niatnya itu udah dicatat. 218 ayat Al-Baqarah ayat 218. Innallazina amanu. Niatnya udah karena dia beriman. Wallazina hajaru wajahadu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Maka Allah itu memberi kasih sayang nih. Jadi Allah ini hikmah musibah tadi ternyata Allah mencintai istri yang wafat itu lebih rindu dibandingkan Bang Ade Jigo. Ya, bisa terjadi titik paling istimewa dia melayani suami. Titik paling takwa dia ke suaminya Allah rindukan. Yarju rahmatullah, maka Allah juga kasih ya, memberikan, mengembalikan rahmat Allah kepada Bang Ade. Dengan apa tadi? Anak-anak yang hari ini sudah dan dekat melekat kepada ayahnya. Ini kan pesan tersendiri yang luar biasa. Wallahu ghafurur rahim, dan ayatnya ujungnya dan Allah Maha Pengampun. Ya, rahim dan Maha kasih sayang dengan rahmat yang tadi. Insyaallah bahkan dengan hijrahnya ya Bang Ade insyaallah akan menjadi mobilitas aktivitas percontohan bagi teman-temannya insyaallah. Amin insyaallah. Karena saya melihat gini Ustadz, saya juga masih banyak belajar ya. Jadi banyak orang itu memberikan contoh tapi tidak menjadi contoh. Yang baik itu menjadi contoh. Menjadi contoh. Bukan memberikan contoh. Memberikan contoh kan gampang, Bang. Nih, contohnya hari ini saya pakai Harus ya. mic terus baju koko gitu. Itu kan memberikan contoh, tapi tidak menjadi contoh. Jadi contoh gimana dari bahan itu? Ya dengan ucapan, ini dengan mic saya bisa ngomong halo gitu. Kalau tanpa mic kita ini nggak bisa ngomong. Iya, apalagi masuk Benny contoh. Contoh manajemen dong. Bisa aja Bang Oni. Ya. Dek, nah kemudian kiat-kiat apa tuh Dek yang bikin lu akhirnya move on? Amaliyah apa yang sekiranya lu akhirnya bisa benar-benar Allah kasih jalan ini dan akhirnya bisa merubah hidup lu sampai saat ini dan lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya, alhamdulillah bersyukurnya kita dipertemukan sama orang-orang soleh. Contohnya seperti ini. Ini kan contoh manajemen ya. Contoh, saya ketemu Ustadz Soleh, Ustadz Apis, yang soleh. Ya. Itu bagus tuh Ustadz Saipul yang soleh. Ustadz Saipul yang soleh, Ustadz Apis. Ya, ini kan salah satu Ustadz Hafiz yang Hafiz karena beliau dari mulai lahir sudah Hafiz Quran Bang Ade. Hafiz aja, Hafiz Quran belum tentu ya. Iya benar kan? Sampai ayatnya jago, Saya jus amal lah. Jadi banyak dipertemukan sama orang-orang soleh, orang-orang baik, itu tanda syukur saya. Terus yang jelas apa ya? Ini kayak podcast ini ya kayaknya yang masuk kesurupan. Jadi apa yang saya dapat dari kejadian itu semua membuat saya akhirnya belajar. Karena saya percaya yaitu Allah tidak mungkin memberikan ujian yang membatasi melebihi kemampuan dari hambanya. Betul. Dan kalau sekarang kehidupan, jadi gini Bang, saya bicara bukan hanya dalam hal materi lebih baik, tapi ketenangan hati yang dicari itu ya. Itu. Sekarang kondisi apapun, apalagi pandemi kayak gini, banyak orang yang putus asa. Iya, gelisah, besok harus gimana. Tapi kalau kita tenang, yakin, karena Allah sudah dari lahir itu jamin rezeki kita. Karena gini Bang, banyak yang percaya akan adanya Allah, tapi banyak yang nggak percaya akan janji-janji Allah. Itu. Jadi sekarang kita ya, ini buat follower yang nyebutnya, follower solusi juga.
nggak percaya sama Allah, kita juga harus percaya, yakin akan janji-janji Allah. Itu. Jangan pernah takut. Kalau orang sekarang takut, besok makan apa, besok apa. Udah nggak usah dipikirin, besok pasti makan kok, gitu aja. Yakin aja besok pasti makan. Iya. Gitu, Bang. Tapi Kayak- hari ini udah makan. Belum. Mancing aja. Tadi nggak yakin hari ini dibagi apa enggak. Kan untuk Tapi kan nanya, yakin udah makan apa belum? Udah makan belum? Belum. Tapi saya yakin. Saya yakin bakal dikasih. Masuk angin nih. Nasi ini nguat lagi. Ya gimana Sat? ya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan keluar dari janji-janjinya. Ya, kembalilah muslim kita kadang beriman tapi tidak yakin dengan keimanannya. Ada orang yang gambling dengan keimanannya. Ya padahal Allah sudah akan membuktikan dengan kebenaran janjinya. Ya, kita ungkap kembali Bang Ade, kalau Jumatan besok nih ada sodakoh lewat. Ya, itu ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000, yang yakinin Bang Ade Jigo yang mana tuh? Yang paling gede. Tuh, karena Maksudnya, yakin. 100.000 yang ditaruh di kotak maksudnya gitu. Yang gede. Nah ini. Nah, Mancing aja. Ini bener. Bener, Ini bener. Heeh. Bukan yang paling kecil. Kalau mau dapat rezeki gede, kasih yang gede. Tuh, inilah yakin. nah ini kan teori atau benar-benar praktisi? Ini bukan cuma sekedar teori, tapi ini nyata. Sudah membuktikan Nyata. kebenaran janji Allah kan? Bener. Betul. Jadi kalau kita masuk angin, minum obat masuk angin. Iya. Kita sakit kepala, minum obat sakit kepala. Mau duit, ya keluar duit. Gitu. Berarti real ya. Bener nih. Betul, betul. Ya, maka, Alhamdulillah. Tapi Malah makanya saat kita- ini gua nggak bener. Gua gimana tempat? bukan, kita besok teliti Jumatan di mana. Aneh. Ini mohon maaf ya. Iya, Bukan siap, ria siap. apa gimana nih. Aneh biar nggak dikata sombong. Aneh Jumatannya seminggu sekali. Betul. Memang Iya, luar biasa ini. seminggu sekali. Tapi berangkatnya hari apa gitu? Sabtu. Jadi seminggu sebelumnya udah jalan, bukan kelewat gitu. Dan saking solehnya tuh khotib Jumat aja materi paling paham itu. Paham. Bang bangun bang. Udah kelar khutbah. Sholat udah kelar. Pules. Emang waktu itu bahasnya tentang mulus. Nah, Dek, sekarang kan udah milenial, zaman milenial banget nih ya. Betul. Dan lu juga boleh dibilang sangat kreatif sekali ya. Insya Allah, Kreatif, insya Allah. memanfaatkan sosmed itu menjadi sarana berdakwah, sarana bersosialisasi, sarana berbisnis juga gitu. Dan sekarang udah punya usaha ya. Boleh Alhamdulillah, dibilang, usaha. Usaha Apa-apa saya usahain ya. roti. Kuliner Kuliner ya. Pizza. Pizza. Pizza apa ya namanya? Apa ya? Pantesan orang pada nanya mulu itu. Itu pizza apa ya? Apa ya? Jadi Itu akhirnya pizza penasaran. mereknya apa ya? Ya itu. Nanya kan orang. Jadi akhirnya yang sering diucapkan. Di mana aja udah? Sekarang baru Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Alhamdulillah. Insya Allah targetnya di tahun ini 2.000 outlet. Ini baru mendekati 1.000. Baru mendekati 1.000 Iya, outlet. mohon doanya juga nih buat follower juga. Sendiri atau bersama? Join? Dengan tim. Dengan tim. Dengan tim dan juga ada saudara juga yang ikut membantu di situ, kembaran saya juga. Teguh Wisnu. Oke. Kan saya tengkurap. Tengkulak. jadi bersama Bang Tengku Wisnu Iya, join ya, join. bersama teman-teman bareng Betul. gitu. Jadi itu pun menjadi sarana ibadah kita juga. Karena walaupun kita setiap hari bekerja, baru kemarin dapat ilmunya dari Ustadz Yusuf Manjur ya. Mansur. Kan ejaan lama. Manjur. Dan insya Allah doa-doanya juga manjur itu ya. Jadi kemarin bilang, jangan pernah takut untuk berdagang. Karena orang sekarang ntar berdagang ada rugi ada untung, ya itu wajar, pasang surut. Tapi yang jelas dagang itu adalah satu ibadah. Di saat kita, ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita beli pizza apa ya dengan harga 10.000, itu udah ibadah. Karena apa? Kita memberi makan orang lain. Terus kedua hasilnya kita buat nafkahin keluarga. Itu udah ibadah. Jadi orang banyak yang ketakutan tuh pada saat saya bekerja ibadah kita terganggu. Ya berarti gimana manusianya dong? Ya waktunya ibadah, waktunya bekerja, bekerja. Kayak sekarang, ini kan salah satu bekerja profesional kita. Pada saat kita ibadah, ya ibadah. Tunggu sebentar. Kalau bekerja kan ada hasil, ada materi yang bakal didapat karena Betul. bekerja. Ini kan ikhlas.
Tadi Iya kan sudah ibadah, saya hitungnya ibadah. Iya. Iya kan rezeki dari yang lain, misalkan dari Pak Haji Fat, misalkan bukan dari antum. Itu kan beliau udah nyampein ke saya kalau hari Lewat ini Pak nggak- Muklis dah, lewat Pak Muklis. Ini kan ada orang lain lagi Pak, gua sebut. Kenalnya itu doang. Satu kan Pak Haji juga suka burung tuh, kakak tuanya. Itu baru lahir aja dibilang tua. Iya, tua. Itu ikhlas. Lu baru lahir udah dibilang tua. Dia nggak marah. Namanya ikhlas. Kayak hari ini, lu bilang ada hasil apa nggak ada hasil? Kan bisa besok-besok. Hari ini kan lu sebut. Yang penting ibadah ya. Iya. Iya. Kan hari ini yang kita Iya. lakukan. Kalau pembayaran kan bisa, ya ilah, lu masih zaman pakai Baik. masih cash aja. Kalau motoran masih ya? Motor alhamdulillah. Masih, Konten YouTube saya bahas tentang motor. Motoran. Iya, jadi banyak orang yang cerita gini, Bang. Ade ini dari seorang pelawak, komedian lari ke otomotif. Padahal otomotif tuh hobi saya zamannya sekolah. Saya dulu STM, STM. Sekolah TK Muslimat. Oh, iya. Enggak, sekolah teknik apa ya STM? Mesin. Sekolah teknik mesin. Teknik mesin. Nggak percaya, makin nggak percaya gua. Nggak hafal juga ya. Lupa. Sekolah teknik mesin benar. Ngambil teknik mesin Mekanik kali. Teknik mekanik. Enggak mesin. Menengah. Sekolah teknik menengah. Enggak. STM itu sekolah teknik mesin. Sekolah Ini teknik saya mesin. tanyain guru saya nih. Mau nggak? Mesinnya mesin jahit sih. Enggak, sekolah teknik mesin ya. Iya. Iya. Saya gue ya, Itu kan jurusan memang. Iya, betul. Ya, jurusan. Waktu itu Ciputat Lebak Bulus. Bukan. Ini masalah jurusan pengambilan ini pendidikan. Oh, bukan jurusan Bukan, itu bis. angkot. Nah, itu bahas otomotif konten saya. Jadi hobi saya yang dulu tentang otomotif saya tuangkan di konten saya. Jadi banyak orang, "Ih, Bang Ade sekarang udah nggak ngelawak lagi, Bang Ade udah nggak musik humor lagi." Masih. Karena kan sekarang kondisinya pandemi. Jadi kita juga bisa memainkan konten YouTube. Dan di YouTube pun ada dakwahnya, ada komedinya. Gitu. Dakwahnya Baik. banyak orang nih sekarang kan udah eranya digital, termasuk nih follower yang mau cara tahu amal digital itu gimana. Tidak pakai barcode, cukup subscribe channelnya Podcast Solusi. Nah, Itu amal digital. Iya. Itu aneh jargonnya itu. Sudah saatnya kita untuk beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Cukup dengan jempol kita udah berbagi. Gitu. Ya, berarti ntar tayangan ini sampai dong harus di Subscribe dong, promote pas juga sampai. dong. Iya tergantung antum kirimnya kapan. Kirim linknya. Suka gitu. Link. Dia nggak tahu gue gemeteran. Kirim linknya. Oke, baik. Thank you banget Bang Ade. Begitu doang? Dan udah setengah jam. Nanggung. Oh, udah mau lagi. Ayo lagi. Tutup ya. Saya Saiful di akhir simpulkan dari sosok Ade yang dalam hidup mengalami ujian yang sangat besar dengan kondisi musibah dan kemudian dia mampu move on dan sampai kondisi pandemi pun sudah dianggap sesuatu yang karena memang dia pernah mengalami hal yang pahit seperti itu, hal yang benar-benar berasa banget gitu dalam hidup ya. Namun di saat pandemi jadi karena beliau sudah pernah merasakan yang seperti itu, jadi dianggap Allah tuh sudah tahu pasti memberikan kita jalan keluar dalam setiap permasalahan. Gimana Ustaz? Ya, setiap diri kita, jiwa kita terikat dengan Allah. Ya, begitupun dengan Bang Ade Jigo yang pernah merasakan langsung, ya bukan cerita lagi, kita yang membaca ceritanya ya bisa mengambil hikmah bahwa dengan tadi pastabikul khairat surat Al-Baqarah 148 walikulli wijhatun huwa muwaliha aina mataskunu aina yakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di situ ada kalimat pastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kehidupan ya. Maka dengan tadi narasi teman-teman yang baik ya, lalu kemudian disupport juga traumaannya dengan pendekatan temannya, lalu kemudian menjiwai juga optimis, motivasi hidupnya untuk segera bangkit dengan tadi hijrah ya, insya Allah akan menjadi modulasi para followers bahwa Allah itu akan menjamin hak hidup hambanya. Tapi bagi orang-orang yang tadi move on-nya benar-benar karena niat hijrah dilandasi dengan keimanan, lalu wajahadu fisabilillah, benar-benar di jalan Allah, baik usahanya harus membawa misi agama, baik komediannya harus ada isi dakwahnya, ya otomotifnya tadi berisi dakwah, youtubersnya juga ada dakwahnya, jadi Allah berkahi dari segala bidang usaha apapun. Ya insya Allah ini potret beliau menjadi berlimpah keteladanan buat para followers. Amin. Alhamdulillah. Dek,
kasih spirit atau motivasi buat Udah tadi. Buat siapa? Buat buat Ustadz yang soleh. followers. Ya, mana kamari dulu dong. Oke, buat follower. Nah, Sahabat solusi. sahabat solusi, kalau kata guru saya bilang, yuk sama-sama kita inspiring. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Gitu. Itu menjadi solusi kita biar jadi kaya. Bener nggak? Baik. Dan beramal itu tidak hanya dalam hal materi. Ada yang sedekah uang, ada yang sedekah manfaat, ada yang sedekah ilmu, ada yang sedekah profesi. Dan ada juga yang sedekah digital. Subscribe channel ini. Itu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, luar biasa. Kita kehadiran Bang Ade Jigo ya. Yang Oh iya, Jigo belum itu tahu kan punya Jigo? Jigo itu maknanya ya Artinya Kepanjangannya apa nih? 2 dan 5. 25 kalau bahasa Mandarin. Duanya itu 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. Oke. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, itu Ade Jigo. Filosofinya. Filosofinya. Alhamdulillah, itu kita diingatkan lagi dengan janji kita kepada Allah dengan 2 kalimat syahadat ya, dan tentunya 5 waktu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan 5 waktu adalah rukun ya, Ya. rukun Islam yang harus kita jalankan seperti itu, dan tentunya kita ini sebagai manusia sudah dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai manusia sudah sebaik-baik bentuk. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati dan akal pikiran, sebuah potensi besar. Jadi apapun yang terjadi, musibah apapun, ujian apapun yang diberikan kepada Allah, pakailah potensi itu agar apa? Agar kita selalu senantiasa dekat kepada Allah, dan senantiasa Allah pun akan dekat kepada kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan berkah buat solusi podcast ini, dan insya Allah kita akan hadirkan kembali orang-orang yang selalu mengajak kepada kita untuk terus bisa memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tetap di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قلت باني المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت باني المنظر قالوا يا اسمه يا اسمه 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 قلت أحمد المختار قالوا محمد مولاي محمد